Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam dan selamat damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini tanggal 27 Oktober 2023, kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara Tuhan waktu demi waktu. Hari dari tadi pagi sampai malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin malam, ku perlu Tuhan. Seperti luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama Yesus, kita akan menikmati berkat hidup yang berkelimpahan. Amin. Atas kemurahan Tuhan kita malam ini, kita membaca Sakaria pasal 13 ayat 1-9. Ngeri Bapak Ibu, firman Tuhan katakan secara manusia ngeri saya. Karena dikatakan di situ, maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 akan dilenyapkan, mati binasa 2/3 penduduk umat manusia, dan 1/3-nya, tetapi 1/3 akan hidup. Ini firman Tuhan nanti kita baca. Berarti benar firman Tuhan dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tidak mudah Bapak. Saya sudah katakan, besok yang masuk surga itu dikit, gak banyak. Ini perbandingan 2/3, ya, itu kan lebih banyak daripada 1/3. Itu yang mereka binasa. Hanya 1/3 yang selamat, yang tetap hidup. Oleh karena itu mari, dari saat ini kita mau selalu cari Yesus dengan setia. Kita pertebal iman kita, pertebal cinta kasih kita, pertebal kesetiaan kita, pertebal ketaatan kita. Apapun, mari semua untuk Tuhan Yesus. Maka perkataanmu Bapa, itu firman Tuhan, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, itu firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu dalam Mazmur 119 ayat 11, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, firmanmu yang ku cintai Bapa, bimbing dan bawa aku dalam kebenaranmu. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Firman-Mu ku selalu taruh dalam hatiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala kalang yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan,
punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Supaya jangan aku tidak mau berdosa terhadap Engkau Bapa. Aku tidak mau mendukakan Roh Kudus. Aku cinta firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hatiku, pikiranku, mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku akan firman-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran. Ku simpan, ku tetapkan firman-Mu di hadapanku Bapa. Terima kasih Bapa. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat yang terakhir. Amin Bapa. Itulah firman-Mu Bapa. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Malam sebelum kami berbaring tidur, aku berserah kepada Tuhan. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, tubuh jiwa rohku di dalam tangan Bapa Tuhan Yesus, di dalam belas kasihan Engkau. Terima kasih Bapa. Berfirman, sebentar ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhanlah senantiasa penolong kita. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita komit dengan Tuhan. Firman Tuhan senantiasa kita simpan dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Sebab kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, diisi dengan apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, pasti yang adalah hati dendam, dengki, benci, iri hati, hal yang tidak berkenan. Ya, coba itu Yudas Iskariot, hatinya masukkan iblis, langsung dia punya niat membunuh Yesus. Kain, hatinya tidak ada firman Allah, dia panas, iri hati terhadap Habel, dia bunuh Habel. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Kalau hati kita tidak ada firman Allah, makanya penting firman Tuhan. Tadi katakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terus berikutnya kata firman Tuhan ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Oh haleluya. Ayat 15 ini begitu bagus loh. Bapak Ibu baca Mazmur 119, begitu indah sekali. Dan bukan hanya indah, tapi mari komitmen kita benar kita kerjakan. Ya, supaya betul-betul ini firman Tuhan indah di dalam kehidupan kita, dan kita sama mempersembahkan hidup yang indah untuk Tuhan karena firman Tuhan. Ya, ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Amin. Oh, cinta Yesus luar biasa. Ya, buatlah aku mengerti. Ayat 34. Maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Mari kita cinta Yesus, komit kita kepada Tuhan Yesus. Hidup yang sekali, ngeri Bapak Ibu. Mari kita buka ya. Di dalam Sakarya tadi saya ngeri saya baca ayat ini Bapak Ibu. Ini pasti digenapi firman Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita semua kan ciptaan Tuhan. Ya.
Bumi dengan segala isinya, matahari, bulan, bintang, Tuhan yang ciptakan. Tuhan mau hancurkan semuanya, haknya Tuhan, saudara. Manusia saja jahat. Kalau Tuhan maha baik, dia maha sempurna, manusia yang salah. Ya, Tuhan ciptakan dunia begitu indah. Ya, bumi waktu manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, sudah Tuhan katakan jangan makan itu buah baik dan jahat. Dilanggar sama Adam dan Hawa tuh. Ya, Tuhan bicara kepada Esau, ya, Yakob waktu bicara masak, ya, dengan sop kacang merah itu, masa Esau jawabnya sebentar aku mati. Jadi berarti sama juga, ya. Dia tidak menghargaikan kasih karunia Tuhan. Banyak orang Kristen anak Tuhan tidak menghargai kebaikan Tuhan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel begitu luar biasanya kasih setia Tuhan. Disertai Tuhan perbudakan di Mesir 430 tahun. Dan selama perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan yang 40 tahun dipelihara sama Tuhan. Kasutnya, bajunya dipelihara tidak yang sobek. Ya, malam hari dikasih tiang api supaya terang. Matahari tidak panas, ada tiang awan. Sehingga mereka semua kasutnya tidak sobek. Dipelihara sama Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan. Dikasih makanan langsung mana. Ya, tapi Tuhan tetap cinta kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel bandel, jahat. Kita sudah bacakan. Maka nanti kata firman Tuhan, karena bandel, kalau bandel terus. Lihat Sodom dan Gomora. Hancur, saudara. Ya, lebih bagus kita takut berserah sama Tuhan. Supaya kita dipelihara, lolos dari masa antikris, lolos dari masa-masa kebahayaan nanti, saudara. Akan terjadi bahaya, saudara. Ngeri, saudara. Kita serem nanti kalau peristiwa itu diizinkan Tuhan, ya. Kengerian, kedahsyatan, ya. Bencana akan terjadi, ngeri, saudara, ya. Tapi sebelum terjadi, saat ini kita investasi rohani dulu. Bapak Ibu bersama saya investasi rohani, mempersiapkan diri kita benar di hadapan Tuhan, ya, menjaga hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan didapati lagi sakit rohani, tapi mari kita sehat rohani. Pererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hidup melakukan firman Tuhan. Mari saya mau baca. Lihat ini, Sakarya 13 ayat 1 sampai 9. Gak panjang ayatnya, tapi dalam artinya tajam, saudara. Ayat yang pertama, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Wah, Tuhan baik. Tuhan masih memberikan kesempatan buat bangsa Israel. Sampai saat ini diberikan kesempatan sama Tuhan. Supaya apa? Membasuh dosa, bertobat, saudara. Ini bimbingan firman Tuhan buat kita semua. Apa yang berlaku bagi Israel, berlaku buat kita. Ya, supaya kita bertobat. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Selagi Tuhan berkemuran sama kita, ayo kita berkembali kepada Tuhan. Hilangkan perkara yang cemar. Hilangkan perkara-perkara dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Lihat ini berikutnya, ayat yang kedua. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu. Sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkir ke negeri. Wah, dahsyat, sudah. Semua akan dilenyapkan oleh Tuhan kalau mereka bandel. Masih berdoa kepada berhala, patung, tidak bertobat. Itu namanya berzina rohani, saudara. Ya, tidak ada Allah selain hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Ya, sesuai dengan sila pertama di Pancasila, ketuhan yang Maha Esa, itulah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang Esa. Ya, jangan sampai menyembah patung, jangan bapak ibunya berhala-berhala, singkirkan semua. Yang kita sembah hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ayat ketiga, apabila seorang masih tampil sebagai nabi, maka ayah dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, jangan engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu yang bernubuat. Coba, kepalsuan. Ngomong tentang Tuhan, oh cinta Tuhan, bohong semua. Ya, termasuk saat ini berlaku orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak bertobat. Hidupnya suami istri banyak. Saya dengar ada suami membicarakan istrinya, suaminya Kristen, tapi bagaimana itu? Firman Allah tidak boleh cerai, saudara. Jangan melanggar firman. Jangan ngatur Tuhan, tapi belajar kita diatur oleh Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Suatu hari kelak akan terjadi nanti. Lihat ini, ayat berikut saya baca berikutnya. Pada waktu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Ya. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil.
Dan apabila orang-orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, ini luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabat. Artinya nanti suatu hari kelak orang itu akan berkata, bersih bibirnya, tidak boleh berbohong lagi. Tuhan akan pisahkan orang fasik dan orang benar. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Sefanya pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi sudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan beribadah kepadanya dengan bau-membau. Jadi bibir yang bersih. Tidak lagi kata mengenakan dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tidak ada lagi dari mereka, kata dia yang keempat. Tapi semua pilihan Tuhan menjadi dikuduskan sama Tuhan. Seperti di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Biarlah yang cemar-cemar, yang najis-najis, tapi bagi orang benar makin membenarkan dirinya. Yang kudus hidup kudus. Ya. Terus berikutnya ayat 7 saudara. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang belah. Wow saudara. Termasuk gembala pendeta. Ya, namanya pendeta. Kelihatannya baik. Tapi hidupnya kalau tidak bertobat sama Tuhan, akan dihabisin sama Tuhan. Sehingga nanti domba-domba akan berantakan. Lihat ini saudara. Saya kemarin terima video viral saudara. Aduh sedih saya. Masa gereja dibongkar saudara. Ribut antar gereja dengan gereja. Berantakan itu jemaat-jemaat. Ini cocok firman Tuhan. Dombanya tercerai-berai. Ya. Sungguh saudara. Oleh karena itu bertobat. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi gembala upahan. Bukan gembala yang benar. Tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Marah saudara. Lihat ini ayat ke-8 saudara. Seram ayat 8 saudara. Ya. Maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Wah dahsyat saudara. Nanti akan terjadi ini firman Tuhan loh ya. 2/3 akan habis binasa saudara. Ya, kalau saya baca di dalam Matius 26:31 ya, dalam Roma, coba saya mau baca ya. Matius 26:31. Nanti akan terjadi saudara, ngeri saudara menjelang kedatangan Tuhan ini. Maka kita mempersiapkan diri kita ya. Saya mau baca Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Gembala pendeta yang tidak beres, yang tidak bertobat akan habis sama Tuhan, marah Tuhan. Dan juga bangsa Israel kalau tidak bertobat dalam Roma 9 dan 7, sisanya akan sisa dikit saudara ya. Tadi dikatakan 1/3 yang akan selamat akan tetap hidup. 2/3. Coba nih Roma 9 ayat 27. Dikatakan Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Yang selamat dikit Bapak Ibu. Ya, ya, tidak gampang saudara. Dalam Lukas pasal 13 saja juga dikatakan ya. Lukas 13 saya mau baca ayat 23, 24. Ayat 23. Dan ada seorang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang diselamatkan. Coba ini sudah tidak. Sedikit yang selamat. Betul kata Tuhan, ajab Yesus ayat 24. Kepada orang-orang situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat mau masuk kerajaan. Enggak dapat saudara. Takut sama Tuhan. Ayat yang ke-9 yang terakhir. Sakaria pasal 13. Saya mau baca ayat yang terakhir. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah aku. Amin. Ini janji Tuhan. Seperti di dalam Matius 25 akan terjadi nanti antara domba dan kambing. Tuhan akan menjawab seperti ini saudara. Matius 25 ayat yang ke-34 saudara. Matius 25:34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini keselamatan bagi siapa? Saudara dan saya yang setia sama Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, yang tidak menyakiti hati Tuhan. Saya sudah bertobat, tidak mau menjadi hamba Tuhan yang gak benar. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang benar, menjadi anak Tuhan yang benar, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan berkata, mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku, Yesus adalah Bapakku, dan aku adalah umat Tuhan Yesus. Kita adalah umat Tuhan Yesus.
dan kita adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan kita simpan dan kita lakukan sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Maka perkataanmu telah, amin, perkataanmu Bapak itu firman-Mu, ku telah taruh di dalam hatiku. Kita taruh dalam hati dan kita lakukan supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Jangan kita berdosa, tapi mari kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Tapi kita mau taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ku taruh, ku simpan dalam hatiku Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita berbaring tidur, semua mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Serem Bapak Ibu, tadi saya baca firman Tuhan, serem. 2/3 binasa, mati saudara. Jangan sampai kita masuk di dalam bagian 2/3, tapi kita masuk di dalam 1/3. Karena firman Tuhan katakan, tetapi yang 1/3 akan hidup. Janji Tuhan, Tuhan akan sediakan hidup kekal, kerajaan Bapa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita mau setia, kita mau cinta Yesus, dan kita mau taat kepada firman-Nya. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.